Selamat siang, Bu Nur. Selamat siang, Pak Derajat. Apa kabar? Masih kabar baik. Maaf, kemarin Sabtu saya nggak bisa mengikuti Seminar. seminar. Saya juga tidak datang. Oh, Pak Derajat, Enggak. saya juga nggak datang. Kebetulan juga bukan panitia, jadi Pak Hari belum datang ya, Pak? Bu Nur? Pak Hari belum ada ya. Hadir Bapak Ibu. Masih Ya. menunggu Pak Haris sama Pak Rustam Aji. Pak Rustam-Aji ya. Iya. Tapi Pak Hari sama Pak Rustam bisa hadir ya, Mbak? Iya, tadi barusan saya telepon, insya Allah dia menghadiri beliau. Bu Nur, Ya, mohon izin saya mencoba share screen ya, Bu Nur ya. boleh, monggo.
Mohon izin Bu Nur dengan Pak Ya. Derajat. Untuk Ya. Pak Hari izin terlambat gabung. Untuk Pak Rusamaji belum ada respon lagi. Tapi Pak Rusamaji konfirmasi kalau bisa hadir gitu. Ya, terus bagaimana Pak Wawan? Mohon izin mungkin kalau mau dimulai untuk menghemat waktu nggak apa-apa Bu. Gitu nanti Pak Hari segera gabung termasuk sama Pak Rusamaji. Iya. Gitu. Ya. Nah, mau dimulai boleh Bu. Silakan kalau mau dimulai. Gitu untuk biar mahasiswa presentasi dulu. Ya. Ya, baik. Mohon izin, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Hermawan. Sama-sama Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang Pak Derajat Uripno. Selamat siang. Ya. Selamat siang Mbak Raffi Wiragati dan selamat siang adik-adik yang mengikuti Zoom untuk seminar proposal tesis pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah segera kita mulai sambil menunggu kehadiran dari Bapak Dr. Hari Purwadi dan Bapak Dr. Rustam Aji. Mungkin setuju Pak Derajat kalau penulis memaparkan proposalnya secara singkat begitu? Setuju Bu Nur. Oke. Silakan monggo Mbak Raffi Wiragati yang akan memaparkan proposal tesis dengan judul nilai kemanfaatan ganti kerugian penyelenggaraan pengadaan tanah Bendungan Bagong, studi penetapan Pengadilan Negeri Trenggalek nomor 86 PDT P 2020 dan putusan Mahkamah Agung nomor 704K PDT 2021. Monggo silakan. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, dan Bapak atas waktunya. Di sini yang saya hormati Ibu Nur Sapanti selaku Ketua Penguji, yang saya hormati Bapak Derajat Uripno selaku Penguji 2, dan Bapak Hari Purwadi selaku Penguji 3 dan sekaligus Pembimbing 1, serta Bapak Muhammad Rustamaji, Pembimbing kedua dan Penguji keempat. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk hadir di ujian seminar proposal saya siang hari ini. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang serta hadir di dalam seminar proposal saya pada siang hari ini. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal tesis saya, yaitu yang berjudul nilai kemanfaatan ganti kerugian penyelenggaraan pengadaan tanah Bendungan Bagong, studi penetapan Pengadilan Negeri Trenggalek nomor 86 garing PDT titik P garing 2020 garing PN garing TRK dan putusan Mahkamah Agung nomor 704K garing PDT garing 2021. Nah, di sini bab 1 merupakan pendahuluan, yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua kebaruan penelitian, yang ketiga rumusan masalah, yang keempat tujuan penelitian, dan yang kelima yaitu manfaat penelitian. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, di mana di sini pada masa sekarang ini sangat sulit melakukan pembangunan untuk kepentingan umum di atas tanah negara. Nah, pada kenyataannya itu menunjukkan bahwa pembangunan itu membutuhkan tanah, akan tetapi di sisi lain tanah tersebut tersedia untuk memenuhi hal tersebut semakin terbatas karena tanah yang ada itu sebagian telah dimiliki oleh masyarakat dengan suatu hak. Nah, tanah dan pembangunan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga di sini dapat dikatakan tanah itu mempunyai fungsi ganda, yaitu tanah sebagai sosial aset dan juga tanah sebagai kapital aset. Di sini dimaksudkan tanah sebagai sosial aset itu sebagai alat penghubung pemersatu sosial di kalangan masyarakat, sedangkan tanah sebagai kapital aset di sini sebagai modal dalam suatu pembangunan. Nah, salah satu sumber kekayaan alam yang dimiliki negara itu adalah tanah. Hal ini diatur berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang selanjutnya disebut UPA. Di situ dijelaskan mengenai tanah merupakan permukaan bumi yang di atasnya melekat macam-macam hak. Nah, salah satunya hak yang melekat pada tanah tersebut yaitu hak milik, sebagaimana
termuat dalam pasal 20 ayat 1 UU PA. Nah, selain itu juga di atas tanah melekat fungsi sosial. Hal tersebut diatur dalam pasal 6 UU PA. Nah, salah satu upaya pembangunan dalam kerangka pembangunan nasional yang diselenggarakan pemerintah adalah pembangunan untuk kepentingan umum. Dalam hal ini, untuk pembangunan untuk kepentingan umum itu juga memerlukan tanah yang mana pengadaannya itu dilaksanakan sesuai dengan mengedepankan prinsip yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga Hukum Tanah Nasional. Adapun prinsip-prinsipnya yaitu antara lain keadilan, kemanusiaan, kemanfaatan, kemudian kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan sesuai dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara. Nah, di sini dijelaskan berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah, bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadaan Tanah, dinyatakan bahwa pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Nah, pada prinsipnya pengadaan tanah ini dilakukan dengan adanya musyawarah antara pihak yang memerlukan tanah dengan pemegang hak atas tanah yang diperlukan untuk pembangunan. Nah, dengan adanya hal tersebut juga menentukan ganti kerugian kepada pihak yang terlibat. Hal itu diatur di dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Pengadaan Tanah menyatakan ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Nah, di sini yang dimaksudkan dengan kata layak itu memberikan harga yang wajar kepada pihak yang berhak. Dan untuk kata yang adil itu dimaksudkan untuk memberikan jaminan penggantian yang layak kepada pihak yang berhak sehingga mendapatkan kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya, pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam hal ini kepentingan pembangunan tersebut ternyata masih banyak menimbulkan sengketa antara pemerintah dengan para pemilik tanah. Seperti misalnya masalah yang paling mendasar yaitu dalam proses ganti rugi terhadap tanah yang sudah memiliki sertifikat. Belum lagi terkait dengan penentuan harga yang harusnya menguntungkan masyarakat yang telah kehilangan hak atas sebidang tanah yang dimiliki, yang tentunya memiliki potensi ekonomi jangka panjang. Nah, hal ini terjadi sengketa di Kabupaten Trenggalek, yaitu sengketa penetapan ganti kerugian di Kabupaten Trenggalek dalam hal pembangunan Bendungan Bagong. Di sini ada dua belah pihak, yaitu yang pertama masyarakat terdampak pengadaan tanah dan yang kedua yaitu panitia pelaksanaan pengadaan tanah dalam hal ini BPN. Nah, di sini masyarakat ini menolak terkait adanya nominal ganti rugi yang diberikan oleh pihak BPN karena dirasa nominal tersebut terlalu rendah dan masyarakat itu mengajukan permohonan terkait penetapan nominal tersebut dengan nomor penetapan 86-P-P-2020-PN dan kemudian majelis hakim mengabulkan permohonan para pemohon. Para pemohon di sini dimaksudkan yaitu masyarakat yang terdampak. Nah, di sisi lain panitia pelaksana pengadaan tanah dalam hal ini BPN itu tidak terima dengan adanya penetapan Pengadilan Negeri Trenggalek dengan nomor 86-P-2020-PN sehingga pihak termohon ini mengajukan pada tingkat kasasi dengan nomor registrasi 704K-PDT-2021. Nah, di sini kemudian majelis hakim mengabulkan dan membatalkan penetapan Pengadilan Negeri Trenggalek nomor 86-PDT-P-2020-PN Trenggalek. Nah, dengan adanya konflik tersebut, maka penulis berasumsi bahwa tanah itu kan merupakan suatu isu krusial, apalagi tanah tersebut diperkuat dengan adanya hak milik. Dan seringkali kepentingan pribadi seperti ini itu dihadapkan dengan pembangunan nasional atau dihadapkan oleh kepentingan negara yang lebih luas. Karena di satu sisi masyarakat itu memiliki hak penuh sebagai hak milik, tetapi di sisi lain ada kepentingan negara yang mempunyai aspek yang lebih besar dampaknya. Nah, disinilah pentingnya penelitian ini dilakukan, adanya urgensi yang menarik apabila dikerucutkan
dengan adanya sengketa tersebut. Selain itu juga di sini ingin mempertaruhkan atau memperlihatkan sebenarnya mana sih yang lebih dipentingkan antara kepentingan negara yang lebih besar dampaknya atau kepentingan pribadi yang dilindungi oleh dua produk hukum tersebut. Nah, di sini saya menggunakan teori utilitarianisme ala Jeremy Bentham. Nah, selanjutnya yaitu tentang kebaruan penelitian. Di sini yang menjadi pembeda yaitu menitikberatkan dengan munculnya putusan pengadilan terkait ganti rugi itu dalam pengadaan tanah, yang nantinya nilai ganti rugi dari putusan pengadilan tersebut terdapat nilai kemanfaatan bagi masyarakat yang tanahnya terkena dampak proyek pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Nah, rumusan masalah saya yang pertama yaitu bagaimana nilai kemanfaatan ganti rugi penyelenggaraan pengadaan tanah Bendungan Bagong berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Trenggalek nomor 86/PDT-P/2020/PNTRK, dan yang kedua bagaimana nilai kemanfaatan ganti rugi penyelenggaraan pengadaan tanah Bendungan Bagong berdasarkan putusan Mahkamah Agung. Di sini meskipun yang ditanyakan hanya satu, yaitu terkait nilai kemanfaatan, yang dikaji itu ada dua produk hukum atau dua bahan hukum, yang mana saya ingin lebih mengetahui sebenarnya mana yang lebih valid dari dua produk hukum itu dari kacamata nilai kemanfaatan Jeremy Bentham. Nah, tujuan penelitian ini untuk mengetahui nilai kemanfaatan ganti kerugian penyelenggaraan pengadaan tanah Bendungan Bagong berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Trenggalek nomor 86/PDT-P/2020/PNTRK, dan yang kedua untuk mengetahui nilai kemanfaatan ganti rugi penyelenggaraan pengadaan tanah Bendungan Bagong berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 704K/PDT-2021. Nah, di sini manfaat penelitian ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Nah, di sini manfaat teoritis ada dua, yaitu bagi penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran pada ilmu hukum, ilmu kenotariatan, khususnya pada hukum agraria, dan juga memberikan tambahan pustaka bagi yang ingin melakukan penelitian sejenis. Kemudian untuk manfaat praktisnya, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman bagi masyarakat dan juga lembaga pemerintah dan juga untuk penulis. Landasan teori dan tinjauan pustaka, di sini saya menggunakan untuk teorinya yaitu teori utilitarianisme Jeremy Bentham, kemudian kajian pustaka pengadaan tanah, tahapan-tahapan pengadaan tanah, kepentingan umum, ganti kerugian, penetapan pengadilan negeri, dan kekuatan putusan. Nah, di sini metode penelitian saya menggunakan penelitian doktrinal, kemudian pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kasus, jenis bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sifat penelitian menggunakan deskriptif analitis, teknik pengumpulan data, studi kepustakaan, kemudian teknik analisa bahan hukum menggunakan metode deduktif. Kemudian sistematika penulisan yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kerangka teoritik dan tinjauan pustaka, bab 3 yaitu metode penelitian. Sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke Ibu Nur Saptanti. Ya, terima kasih Mbak Raffi yang telah mempresentasikan proposalnya. Saya lihat ini Bapak Dr. Muhammad Rustam Aji sudah join. Pak Rustam Aji, mohon maaf tadi saya mulai duluan. Siap Ibu, saya sudah nyimak dari tadi. Oh iya, J. Pak Mohon Rustam. izin masuk di jalan. Oh iya, tidak apa-apa. Ini bagaimana tanggapan-tanggapan dari Pak Derajat terlebih dahulu atau dari Pak Rustam Aji terlebih dahulu? Saya biasanya terakhir Bu, karena pembimbing ya, J. Ya, ngatas-atas Pak Rustam Aji. Ya Bu. Semoga Pak Derajat untuk memberikan masukan-masukan kepada penulis
Mbak Raffi Wiragati yang terkait dengan nilai kemanfaatan ganti kerugian tanah bendungan Bagong di Trenggalek yang ada putusan pengadilan negeri dan kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Monggo Pak Derajat. Terima kasih waktunya yang sudah diberikan kepada saya, Bu Nur. Selamat siang Pak Hari, Pak Rustam. Mbak Raffi, langsung aja. Jadi saya ingin menyampaikan yang pertama, itu kaitan sama penulisan. Mungkin Mbak Raffi perlu mengulang lagi dan meneliti kembali penulisan yang sudah dilakukan untuk tesisnya. Yang kedua, kalau saya lihat dari tadi sebetulnya Mbak Raffi bahas mengenai status hak milik dari kepemilikan hak atas tanah. Nah, sekarang saya ingin tanya dulu sebelum lebih lanjut ke Mbak Raffi, ini poinnya sebetulnya Mbak Raffi ingin bercerita atau menyampaikan apa dalam tesis ini, Mbak? Jadi gini Pak, sebenarnya ketika ada dua produk hukum itu kan seharusnya memberikan suatu nilai keadilan. Nah, tapi tidak hanya keadilan saja, tetapi di sini saya juga ingin meninjau sebenarnya dari adanya putusan pengadilan itu sebenarnya ada kemanfaatan untuk kedepannya atau enggak, seperti itu Pak. Ya, berarti kan yang dinilai sama Mbak Raffi mengenai keputusan. Nah, harusnya kalau katakan tadi menilai mengenai keputusan yang sudah diberikan, berarti harus ada perbandingan. Kalau kita lihat dari tadi kan nilai kemanfaatan yang diajukan sama Mbak Raffi, berarti harus ada standar yang harus dicapai kan gitu. Nah, kalau kita lihat tadi kemanfaatan ganti rugi, adakah ukuran yang mau dipakai nilai dari suatu ganti rugi itu dianggap bermanfaat bagi masyarakat atau tidak? Itu yang harus diperhatikan. Nah, Mbak Raffi harus melihat gasolennya seperti apa, terus kemudian nanti gasainnya seperti apa, itu yang harus diperhatikan sama Mbak Raffi sehingga ada perbandingan antara gasolen dan gasainnya. Dan nanti Mbak Raffi baru mengangkat, oh kalau gasolennya seperti ini, ternyata gasainnya berbeda pendapatnya. Nah, dari dua gasolen dan gasain ini ada perbedaan, nanti Mbak Raffi bisa mengambil kesimpulan yang harus dilakukan harusnya seperti ini. Kalau nanti Mbak Raffi hanya membahas masalah mengenai teori kemanfaatan, nanti tidak ada aturan yang standar. Karena kalau kita lihat sekarang ini ganti rugi sudah pakai appraisal independent. Appraisal independent itu sudah punya nilai-nilai tertentu yang diterapkan untuk mengganti ganti rugi. Contohnya terhadap suatu bidang tanah itu menghasilkan enggak, itu perusahaan appraisal sudah punya pandangan sendiri, sudah punya standar ini kira-kira nanti ganti ruginya sekian enggak gitu. Nah, terus kemudian kalau katakan ini dihitung tanah dan bangunan, perusahaan appraisal juga sudah punya standar sendiri yang untuk menentukan nilainya. Ya, apakah nilai yang dipakai sama perusahaan appraisal independen ini sesuai dengan kemanfaatan yang diterima masyarakat? Kan itu yang harus digabungkan sama Mbak Raffi nanti, sehingga nanti setidak-tidaknya teorinya kalau tadi cuma satu ya yang dipakai, mungkin bisa nanti dipakai teori yang lain, Mbak, bukan hanya satu teori yang dipakai. Iya Pak. Sementara gitu Bu Nur, mungkin nanti saya tambahkan lagi Bu Nur. Terima kasih. Terima kasih Pak Derajat. Terima kasih Pak Derajat. Bagaimana Mbak Raffi? Ini sudah ada Pak Hari. Selamat siang Pak Hari. Selamat siang. Ya, tadi sudah dimulai terlebih dahulu. Oh iya, tidak apa-apa. Monggo. Paparan dari penulis. Ya, mungkin Pak Hari yang akan menambahkan dulu atau bagaimana Pak Hari? Boleh, atau Bu Nur saja tidak apa-apa, kan saya juga sama dengan Pak Haji pembimbingnya. Iya, berdua. Ya, terima kasih Pak Hari. Untuk Mbak Raffi, saya yang akan saya tanyakan ini terkait dengan konsistensi penulisan. Kemudian materi pokok ini adalah putusan Hakim PN dan putusan Hakim Mahkamah Agung. Ya, yang benar. Putusan ini nomornya berapa? Karena saya lihat di halaman judul itu
PN 86 PDTP 2020, kemudian putusan MA-nya nomor 704K PDT 2021. Tapi di halaman 9 ini saya melihat putusan yang dipaparkan di halaman 9 ini putusan Mahkamah Agung nomor 703. Yang pertama itu Untuk ya. Yang pertama untuk itu yang ya. Saya tanggapi apa? Saya boleh lanjut ya. Nanti gitu ya. tanggapi. Yang kedua, saya melihat rumusan masalah ini hanya akan meninjau tentang dua kemanfaatan saja ya dari putusan PN dan putusan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Ya, kalau saya tanyakan di sini permasalahannya apa dengan dua putusan tersebut? Seperti tadi yang disampaikan Pak Derajat terkait dengan Dasolen dan Dasein, kemudian karena di sini yang terkait dengan kemanfaatan ya itu tadi sudah disebutkan di pasal 1 angka 10 Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah, Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 tentang ganti rugi. Nah, kemudian mengapa dalam hal ini kalau saya melihat permasalahannya adalah mengapa hakim di MK di Mahkamah Agung MA itu justru mengabulkan permohonan kasasi dari pihak Badan Pertanahan Nasional, Kantah Trenggalek dan dari BPWS Brantas ya terkait dengan ganti rugi tersebut. Itu yang kedua ya. Karena hal ini saya lihat di konsep yang sudah ditulis Mbak Raffi dan tujuan ya konsep dari teori konsep dasar dari teori utilitarianisme dan tujuannya. Jadi di dalam konsep di situ sudah disebutkan bagaimana memaksimalkan kedayagunaan atau manfaat dari suatu tindakan. Kemudian tujuannya adalah menghitung apakah tindakan atau fenomena tersebut itu memiliki kemanfaatan. Sehingga kalau saya melihat rumusan masalah ini dua-duanya bagaimana dan bagaimana. Sehingga belum terlihat adanya permasalahan yang akan ditulis ketika di dalam keterangan di sini hanya akan mengkaji dua putusan. Nah, kalau dilihat dari kacamata utilitarianisme, mestinya permasalahannya mengapa justru di tingkat kasasi membatalkan putusan PN yang artinya bahwa pemohonnya adalah dari pihak pemerintah itu sendiri ya yang memberikan ganti rugi. Kemudian justru masyarakatnya. Nah, ini apakah sudah sesuai dengan konsep dasar, kemudian dengan tujuan dan dengan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Pengadaan Tanah tadi. Ya, coba nanti mulai di situ. Kemudian berikutnya saya lihat ini yang terkait dengan penulisan ya harus konsisten. Kalau di awal itu sudah menyebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria dalam kurung selanjutnya disebut UUPA misalnya. Otomatis tulisan-tulisan berikutnya sampai halaman terakhir pun tinggal menyebut UUPA saja. Demikian halnya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Dalam kurung selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadaan Tanah. Nah, masih saya temukan di belakang-belakangnya masih diurai ya. Kemudian ya, yang berikutnya yang terkait dengan kata sambung. Banyak saya temukan kata-kata sambung ya di awal alinea.
Ya, oleh karena ini banyak. Ada halaman 7, halaman 18, 19, 38 dan lain sebagainya, bahwa menurut saya kata-kata oleh karena itu adalah merupakan kata sambung. Salah satu jenis kata sambung yang jenis dari sebab, ya, kata sambung. Jadi yang urgent dari saya itu karena tadi ingin mengkaji 2 putusan. Jadi permasalahannya kalau hanya menjawab bagaimana putusan PN dan bagaimana putusan MA, kan bisa dilihat dari situ, ya enggak? Iya. Dari 2 putusan itu, ya. Berarti benar ya putusannya 786 dan 704 ya, Mbak? 703, Bu. 703. Iya. Judul putusan Mahkamah Agung nomor 704. Di judul. Coba nanti dicek lagi. Ya, sehingga kalau kalau ada permasalahan ini mengapa? Jadi kita lihat pertimbangan hukum hakimnya Mahkamah Agung, mengapa yang justru mengabulkan permohonan dari termohon, ya tadi, ya. Iya. Kalau menurut saya seperti itu, untuk kaitkan dengan konsep tujuan dari teori utilitarianisme dan juga dari pengertian ganti rugi yang ada di dalam Undang-Undang Pengadaan Tanah itu. Ya, iya, Ibu. Saya ini saja Pak Hari, Pak Rustam Adji yang bisa saya sampaikan terkait dengan penulisan ini. Jadi konsistensi penulisan dan juga yang utama adalah nomor putusannya yang benar yang mana. Ya. Iya, Ibu. Terima kasih atas masukannya, Ibu. Terima kasih ya, Mbak. Yang saya Bu Nur, apa saya boleh menambahkan sedikit? Ya. Mbak Raffi, tadi saya sebetulnya sama seperti yang disampaikan sama Bu Nur. Itu yang pertama, kalau kita membahas mengenai permasalahan mungkin kalau dilihat di permasalahan 1 dan 2 tadi Mbak Raffi cuman bagaimana putusan PN seperti ini, bagaimana putusan Mahkamah Agung seperti ini. Nanti itu tidak akan muncul permasalahan yang didapat. Nanti Mbak Raffi hanya deskripsi aja, sedangkan analisanya nanti kurang muncul, nanti tidak pas. Nah, katakan contohnya yang gampang seperti ini Mbak Raffi. Katakan di dalam putusan PN itu menetapkan harga, katakan 100.000 per meter, terus kemudian tadi katakan Mbak Raffi harus mencari dasolennya, pengertiannya harus seperti apa. Terus kemudian berarti kan nanti ada perbandingan dasolennya berdasarkan undang-undang atau berdasarkan PP, kelihatan nilai perhitungannya seperti apa, nanti dalam prakteknya desainnya munculnya berapa. Itu nanti Mbak Raffi sehingga punya perbandingan, sehingga nanti ada solusinya. Nah, terus nanti teori hukumnya yang dipakai seperti apa. Itu mungkin menambahkan dari yang disampaikan sama Bu Nur. Terus kemudian saya tambahkan lagi mengenai latar belakang. Kalau saya lihat latar belakangnya masih maju mundur, tidak urut. Harusnya Mbak Raffi menyampaikan dari awal itu yang umum-umum dulu, terus kemudian menjurus ke permasalahan yang mau disampaikan. Karena kalau saya lihat seperti ini, coba saya contoh tanya sama Mbak Raffi, katakan Mbak Raffi tidak menyebut ketentuan dalam pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria, hak menguasai dari negara, itu kan tidak muncul Mbak dari situ. Sebetulnya dari situ nanti dari pasal 2 itu akan muncul pembagian haknya masing-masing hak atas tanah yang diuraikan dalam UU PA. Nah, terus kemudian satu itu, yang kedua Mbak Raffi tadi hanya membahas sebatas hak milik. Nah, pertanyaan dari saya sebetulnya, apakah di luar hak milik itu tidak akan mendapat ganti dari pemerintah? Mbak Raffi, kira-kira gimana jawabannya untuk sementara? Dapat, Pak. Nah, jadi nanti
mengenai hak atas tanah itu disebutkan aja nanti berapa banyak macam hak atas tanah yang ada di dalam UU PA, sehingga nanti bukan hanya hak milik yang mendapat ganti rugi, hak GB pun akan mendapat ganti rugi sepanjang itu memang dipakai untuk kepentingan umum dan itu berkaitan sama pasal 6 UU PA nantinya. Mungkin seperti itu Bu Nur, tambahan dari saya. Matur nuwun. Terima kasih Pak Derajat. Monggo Mbak Raffi yang ingin menanggapi tadi nomor putusan, kemudian yang terkait dengan permasalahan yang saya sampaikan tadi. Mbak Raffi, monggo. Iya Bu, nanti saya segera revisi untuk kedepannya. Terus terkait dengan rumusan masalah itu sebenarnya kedepannya itu sudah ada pandangan sebenarnya lebih valid mana produk hukum itu yang dipakai putusan penetapan pengadilan apa putusan Mahkamah Agung. Ya, tapi tidak nampak dalam rumusan masalah. Iya. Kemudian nomor putusan yang benar yang mana, Mbak? Putusan MA-nya. Putusan MA-nya 703, Ibu. Berarti yang di judul salah. Yang di rumusan masalah juga salah. Yang benar yang 703. Sudah punya putusannya, sudah PIN. Iya, sudah ini. Ini saya pegang, Ibu. Ya. Berarti di dalam judul salah. Keliru, salah ketik. Iya, salah ketik, Ibu. Masalah juga saya lihat di rumusan masalah juga 704. Ya, dicek lagi nanti. Iya, Ibu. Karena kalau sudah beda nomor nanti beda isi putusannya pasti dan pokok penetapannya sudah beda. Iya, Ibu. Tadi dari saya itu Pak Hari. Oke, untuk proposal itu mahasiswa bisa diberi kesempatan untuk bertanya atau memberi komentar, tapi pendek-pendek. Iya. Ya, kalau sambil menunggu mahasiswa mungkin bertanya, saya dulu aja tidak apa-apa sebagai pembimbing. Mbak Raffi, pernah bimbingan dengan saya, Mbak? Iya, Pak. Oh, saya kok lupa ya. Kemarin kirim iya. email. Gitu ya. Kemarin, Pak. Masalahnya, permasalahannya kok saya baru paham. Bagi saya gini, Mbak, putusan pengadilan untuk kasus yang sama, ya, itu satu rangkaian. Jadi untuk penelitian putusan pengadilan itu sebaiknya pada putusan-putusan yang sudah inkrah. Karena itulah yang menunjukkan hukum kasus atau law in concreto atas kasus tertentu. Kalau dalam sistem common law disebut case law. Jadi hukum kasusnya itu pada putusan yang sudah inkrah. Gitu ya. Itulah hukumnya. Kendati selama proses banding ataupun kasasi itu terjadi perbedaan. Perbedaannya pasti macam-macam. Kalau pidana ya mungkin sanksi pidananya, bahkan putusan yang satu mungkin putusan memidana, yang satu membebaskan. Itu pasti ada perbedaan. Kalau sudah sampai pada tingkat kasasi berarti kan ada perbedaan di dalam proses-proses itu. Oleh karena itu dalam penelitian doktrinal itu sebaiknya itu dilihat dalam satu rangkaian gitu ya. Jadi sebaiknya studi putusan-putusan yang terakhir yang sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi sebaiknya putusan Mahkamah Agung, nggak usah putusan pengadilan negeri, sudah tidak ada gunanya dianalisis karena tidak memberi arti apa-apa, baik bagi jurisprudensi, sebagai jurisprudensi misalnya juga tidak mungkin karena bagaimanapun jurisprudensi itu pada putusan yang terakhir, gitu ya. Yang dipertimbangkan mesti putusan Mahkamah Agung itu pertama. Kedua juga perbandingan itu tidak perlu kita sudah membandingkan dengan
pengadilan yang lebih rendah pada kasus yang sama, karena justru yang dianggap putusan terakhir berkekuatan hukum tetap dan itulah yang dianggap paling terbaik karena upaya terakhir ya putusan Mahkamah Agung itu. Setuju atau tidak setuju? Nah, soal tidak setuju itulah yang mungkin perlu dianggap jadi isu di dalam penelitian ini. Misalnya putusan Mahkamah Agung lebih berpihak misalnya pada kepentingan penggugat atau tergugat, itu soal bagaimana kita melihat. Ya di situ masalahnya kan gitu. Jadi bukan, tidak perlu membandingkan putusan Mahkamah Agung dengan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi, itu pasti ada bedanya. Karena kan upaya hukum itu bentuk ketidakpuasan atas putusan di tingkat sebelumnya. Jadi satu aja, kalau mau membandingkan ya dibandingkan dengan putusan hakim pada kasus yang lain, sehingga lebih baik bisa melihat apa sih perbedaan dan bagaimana pertimbangan itu bisa sampai pada putusan seperti itu. Jadi kalau mau membandingkan pertimbangan pada kasus yang sama tapi pada isu yang sama pada kasus yang berbeda gitu ya. Sehingga kelihatan diversitas istilahnya putusan hakim itu kenapa kan gitu. Misalnya satu memutuskan entah memenangkan penggugat, satu memenangkan tergugat, satu sebaliknya. Itu kan satu bentuk diversitas, satu bentuk perbedaan gitu ya. Tapi pada pengadilan yang lain karena itu bisa menunjukkan ketidakpastian hukum misalnya begitu ya. Karena pada kasus yang sama menghasilkan putusan yang berbeda. Atau justru sebaliknya, yaitulah independensi pengadilan. Jadi tergantung perspektif kita, standpoint kita di apa gitu. Itu pertama. Kedua, studinya itu doktrinal atau non doktrinal, Mbak? Doktrinal, Pak. Tadi apa? Doktrinal. Kok putus ya? Kok itu apa? Apa saya yang putus-putus ya? Saya juga di kampus itu. Nggak dengar ya? Suara Pak Hari jelas. Suara Pak Hari jelas. Oh gitu. Ya, suara Pak Hari jelas. Raffi? Mbak Raffi. Ya. Iya, Pak. Tadi apa jawabannya? Doktrinal. Oh, itu. Nah, kalau dilihat dari daftar isinya kan ada analisis terhadap bahan hukum dan ada analisis terhadap data. Itu juga inkonsistensi gitu ya. Jadi kalau doktrinal pasti bahan hukum kan gitu, nggak perlu data. Ya kalau memang dipakai kata data ya semuanya data. Gitu. Tapi harus dimaknai bahwa data itu adalah bahan-bahan hukum sebenarnya yang menjadi objek penelitian kan gitu. Karena dua hal itu analisisnya kan beda. Data itu kan nggak mungkin dideduksi kan gitu ya. Karena itu informasi empiris, pasti instrumennya yang bisa membaca realitas dan inferensinya, cara menarik simpulannya itu kan dengan cara induktif gitu, karena itu realitas kan gitu. Nggak mungkin realitas itu dideduksi. Yang dideduksi itu proposisi, yaitu hukum itu. Yang pernyataan-pernyataan yang ada dalam teks-teks hukum itulah yang bisa dideduksi untuk penelitian kita, penelitian Anda gitu ya. Itu ya. Kemudian tapi bisa dengar saya? Iya, bisa, Pak. Oh ya. Ya mungkin perlu diperkaya rujukan artikel-artikel mutakhir ya. Saya kira itu saja, Bu Nur, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Hari. Ya, terima kasih Pak Hari. Sudah dicatat semua ya Mbak Raffi. Berikutnya Pak Rustam Aji masih on the way atau bisa memberikan komentar. Pak Dr. Muhammad Rustam Aji. Monggo Pak Aji. Siap Ibu. Terima kasih yang saya muliakan
Bu Nur Saptanti, Bapak Derajat, dan juga Pak Hari Purwadi, serta teman-teman yang hadir pada kesempatan siang hari ini, serta Mbak Wiragati, Raffi Wiragati yang kemudian berbahagia. Semoga Anda bahagia ya Mbak. Iya, Pak. Bahagia atau grogi Anda? Nervous, Pak. Saya mau tanya yang, karena tadi sudah limit ya dari Bapak Ibu dosen yang lain. Saya mau tanya Mbak Wiragati, ini setuju yang putusan tingkat pertama atau setuju kasasi? Nah itu dulu. Karena ilmuwan itu harus memihak. Yang pertama, Pak. Oh yang pertama, berarti ganti kerugiannya masyarakat itu Anda lebih setuju. Secara nggak langsung kan berarti Anda mengkritisi putusan kasasinya kan? Betul ya? Iya. Emangnya nongkrong di kopi. Oke. Baik, karena itu nanti berkaitan dengan pertanyaannya Bu Nur Saptanti, berkaitan dengan pertanyaannya Pak Derajat, keperpihakan Mbak Wiragati itu ada di mana? Karena kan tadi pakai teori utilitarianismenya Jeremy Bentham kan? Iya, iya Pak. Nah, Jeremy Bentham itu the great happiness for great number kan gitu, atau to great number. Jadi yang penting itu kebahagiaan untuk mayoritas, sebenarnya begitu. Dan saya sekarang tanya, lebih mayoritas mana? Orang-orang yang punya tanah kemudian digusur dengan basis kajian HAM, hak asasi manusia. Hak milik atas tanah kan HAM juga kan? Ya. Ya nggak Mbak Wiragati? Iya Pak. Atau sebenarnya gini, putusan tingkat pertama itu basisnya adalah HAM. Tapi putusan kasasi, HAM itu kan bahasa Inggrisnya human right. Kan? Tapi yang kasasi seakan-akan dia nation right. Nah, lebih tinggi mana nation right sama human right? Lebih tinggi mana? Nation right atau human right? Nation. Nation right. Berarti Anda nggak konsisten ya? Ya, tadi katanya kalau karena katanya bela rakyat. Kalau bela rakyat itu berarti rakyat dalam artian yang punya tanah kan maksudnya kan? Ganti ruginya yang besar Pak, jangan yang rugi-rugi amat kan begitu kan? Iya. Monggo silakan. Oh iya, tunggu dulu ya sebentar, duduk dulu ya. Jadi gini Mbak, nanti coba dibandingkan ya utilitarianismenya Jeremy Bentham dengan utilitarianismenya John Rawls. Ya, John Rawls itu memang teori keadilan. Bukunya Theory of Justice. Tetapi ada 4 pilar kalau John Rawls itu. Yang pertama, liberalism. Yang kedua, lei kontrak sosial. Yang ketiga, utilitarianism. Yang keempat, intuitionism. Nah, ada 4. Sebentar, Pak ya. Ada telepon masuk. Oke. Jadi utilitarianismenya kalau John Rawls itu berbasis utilitarianisme adalah hak atau rights. Jadi beda ya, Pak ya. Jadi nanti konsistensi aja. Kalau menggunakan Mbak Raffi ya namanya? Iya. Iya, Pak. Mbak Raffi Wiragati ingin membela yang punya tanah,
sehingga ganti kerugiannya tinggi, itu pakai teorinya John Rawls, utilitarianismenya John Rawls. Tapi kalau measure itu basisnya HAM karena hak ya. Tapi kalau pengen, oh yang saya maksud the grid number itu bukan pemilik tanah Pak, tapi orang yang dapat manfaat dari bendungan itu. Nah, kan jumlahnya lebih besar ya, para petani dan sebagainya, maka harus didefinisikan dulu. Yang grid number itu yang mana? Yang punya tanah atau yang menerima manfaat dari bendungan itu. Itu harus clear dulu oleh Mbak Wiragati. Kalau membela nation right, itu berarti pakai Jeremy Bentham. Karena yang mayoritasnya siapa. Tapi kalau bela yang punya tanah, pakai John Rawls. Jadi tadi yang diberikan saran oleh Pak Derajat, jangan cuma satu teori. Biar terjadi dialektika itu harus minimal 2 teori, begitu ya. Dan itu juga tadi sebenarnya menjawab dari Bu Dr. Nur Sapanti. Tapi Mbak Raffi Wiragati harus tetek dulu. Tetek dan tatak. Mau belain siapa nih? Gitu dulu. Kalau posisinya sudah jelas, nanti teorinya dan bahan hukum tadi, konsistensi bahan hukumnya juga bisa disesuaikan. Itu nggih? Iya. Itu catatan dari saya. Kalau catatan yang lain sama dengan yang lain berkaitan dengan tata tulisnya, nggak boleh ada tipe-tipe. Karena notaris itu harus cermat dan teliti gitu, Mbak. Iya. Waktu saya kembalikan ke Bu Nur Samanti, terima kasih. Terima kasih Pak Rustamaji. Ya, Pak Rustamaji, tolong yang terkait dengan saran-saran dari Pak Dr. Hari Purwadi dan Pak Rustamaji, Mbak Raffi ya, ini harus banyak dibenahi. Ya, meskipun sudah secara garis besar sudah yang dimaksudkan adalah itu, namun nanti ada yang perlu dikurangi dan beberapa hal untuk ditambahkan supaya dari yang umum mengerucut kepada yang khusus, dan kerucutnya inilah yang nanti akan dibahas sebagai satu apa sih yang saya inginkan dari pertanyaan itu, permasalahannya apa ya. Tadi sudah disampaikan semua, kemudian sudah ditunjukkan dari permintaan Pak Derajat. Dari Pak Rustamaji sudah menunjukkan, Pak Derajat minta satu teori hukum lagi. Nah, dari Pak Rustamaji sudah menambahkan salah satu dari teorinya John Rawls, antara lain adalah satu teori yang terkait dengan kemanfaatan atau utilitarianisme tadi, bahwa kalau teorinya Jeremy Bentham itu nation right, kalau teorinya John Rawls itu adalah membela kepentingan rakyat tadi. Ya, itu dicatat semua, Mbak Raffi. Mungkin dari adik-adik yang join ingin memberikan tambahan-tambahan, saya persilahkan, monggo. Atau ingin menanyakan, ingin koreksi? Ada Mbak Grace, ada Mas Indra, Mbak Zalma, Mbak Futuhatul, malah pada left. Ya. Pak Hermawan, mungkin sudah cukup sampai di sini. Saya kembalikan ke Pak Hermawan selaku host untuk seminar proposal tesis dari mahasiswa, yaitu Mbak Raffi Wiragati, yang terkait dengan nilai kemanfaatan ganti kerugian penyelenggaraan pengadaan tanah Bendungan Bagong. Sekali lagi, jika menulis Bendungan Bagong harus konsisten. Huruf awal besar-besar semua. Bendungan Bagong itu kan nama, ya. Nanti dicek masih banyak. Nanti tinggal di replace all ya, Mbak ya. Bendungan Bagong. Ya. Kemudian yang paling pokok adalah nomor putusannya yang mana supaya tidak keliru. Jangan-jangan nomor putusan yang belum inkrah. Ya, tadi sudah disampaikan Pak Hari bahwa putusan yang dikaji adalah putusan yang sudah
inkrah. Ya, itu. Terima kasih Pak Hari Purwadi, terima kasih Pak Muhammad Rustam Aji dan Pak Derajat. Ya, saya kembalikan kepada Pak Hermawan selaku host untuk acara pada siang hari ini, dan kurang lebihnya saya mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kepada Bapak Hermawan. Monggo Pak Hermawan. Ya, baik, terima kasih Bu. Berarti cukup sekian. Semoga sukses. Untuk mohon izin untuk Bapak Derajat, nilainya saya tunggu Pak. Ya. Di WA saja. Ya, di via WA Pak. Ya, siap. Terima kasih Pak Derajat. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih Pak Ari. Ya, baik. Saya tutup sekarang Bu. Terima kasih. Ya, Mbak terima Rafi kasih. sudah selalu. Selamat siang. Ya, assalamualaikum. Ya, terima kasih Bapak Ibu dosen atas masukannya.